becus sekolah memang penting. Tuh ya guys. Ini ada 2 kereta api tapi nggak tahu mana yang dinaikin. Orang yang nggak becus sekolah lah ini. Masalahnya kan itu di Sitar dan Masri itu katanya ada perbaikan rel. Minggu-minggu depan ada lagi antara Rormon, entah mana-mana lah. Jadi biasanya memang dikasih gantinya itu bus, snel bus gitu ya, bus cepat pengganti kereta api. Nah, jadi di sini kebingungannya ini 2 NS ini mau ke Masri tapi nggak tahu yang mana. Jadinya Arifa juga bingung. Arifa yang mau ke Sitar. Dan juga mungkin masalah Arifa yang mau ke Masri karena relnya kan sama. Nah, ini NS ini kan nanti pakai rel yang sama dengan yang dipakai Arifa jurusan Masri. Makanya penting guys sekolah. Sekolah itu bukan yang homeschooling. Homeschooling mungkin untuk ngajari hitung-hitung boleh, bahasa. Tapi sekolah ini juga antar manusia gitu ya, relasi antar manusia. Dengan adanya sekolah, guru-guru juga berinteraksi dengan sesama guru, dengan kepala sekolah. Aku melihat ya guys, jujur, Belanda ini sebenarnya menuju kehancuran. Cuma karena bangunannya itu masih bagus, jalan-jalannya itu masih bagus, tidak ada bom, ya semoga tidak pernah dibom, makanya masih bagus. Dan gelandangan kurang karena ada masih social outcaringnya, social grant. Tapi sebenarnya menuju kehancuran guys. Ini bukan soal benci atau tidak benci Belanda. Ini Masri. Oh, mau ke Masri untuk apa ya guys? Juga nanti di Masri itu setengah jam. Dan memang tidak itu need instappen. Inilah kalau orang yang nggak becus sekolah mengurus urusan publik. Kalau kalian nggak percaya, suruh anak-anak homeschooling. Oh, bukan mengejek ya, bukan mengejek Atta Halilintar. Suruh Atta Halilintar menjadi menteri. Mungkin dia masih bisa karena di Indonesia itu masih bergaul sana sini. Di Belanda jangan harap guys. Rahasia yang aku temukan di Belanda bukan rahasia intelijen, tapi rahasia bahwa penduduk berarti termasuk aku ya. Bukanlah warga negaranya itu tidak bebas. Sebenarnya mereka tuh tidak bebas. Kalau kalian menonton drama Ottoman tuh ada istilah subjek. Setiap sultanah akan bilang setiap pasa atau menteri itu adalah subjek atau pelayan. Bukan pelayan yang domestik ya, bukan yang ngurus-ngurus harem, bukan, tapi tetap pelayan. Dan kalian tahu pelayan itu apa artinya? Hamba itu apa artinya? Harus tunduk. Jadi sebenarnya di Belanda ini ketakutan itu ada. Mereka tuh tidak akan berani berkomentar apa-apa. Mungkin ada 1-2, tapi ya 1-2 orang dibanding sekian orang. Kalau kalian nggak percaya, oke, tanya WNI yang suaminya warga negara Belanda. Berani nggak suaminya itu macam-macam? Nggak berani. Jadi masalah demo, apalagi demo mahasiswa itu tidak akan ada di Belanda. Yang demo di Belanda ini paling segelintir orang. Dan mungkin itu aja drama atau settingan. Dan itu soal imigrasi dan lingkungan. Tidak soal kebijakan mengapa tidak kebijakan ini loh. Mengapa harus dia yang jadi raja? Mengapa harus keturunannya yang jadi kepala negara? Tidak itu. Kalau kita demo soal BBM macam-macam, soal
Oh, ganti presiden bisa ya kan? Kalau Belanda nggak, demonya tuh paling imigrasi, imigran, baru lingkungan. Ini Mastri Arifa. Ini Arifa dari Kekrade. Aku tahu persis karena ya, oh mungkin bisa jadi dari Ahen juga. Jadi kalau kalian mau percaya atau tidak terserah, tapi itulah yang aku lihat ya guys. Tanya aja WNI yang suaminya warga negara Belanda, yang bule Toto Aslilat ya. Itu suaminya itu nggak akan macam-macam. Kalaupun mereka ikut partai politik, mereka mungkin nggak akan bilang mereka anggota partai ini, PVV, PVD, mungkin ada yang 1-2. Mereka akan beralibi, alah untuk apa politik ya, memang untuk apa, paling mereka paling tinggi itu Perdana Menteri. Jadi menteri itu kalau mereka mungkin mau setia kepada itu yang raja itu, mungkin mereka gampang jadi menteri, terserah partai apa itu nggak ada, bisa aja kan, karena setia disusupkan ke partai ini satu, ke partai ini satu, gampang. Paling tinggi ya Perdana Menteri, dan itu juga teorinya aja kepala pemerintahan. Bisa nggak mereka itu lebih tinggi dari yang raja? Nggak bisa. Walaupun mengatasnamakan rakyat dan demokrasi. Ini soal praktek ya, teori bisa saja teori, tapi praktek kan enggak. Jadi cobalah orang yang nggak pernah sekolah disuruh menjadi menteri, kacau. Jangankan menteri, urusan publik aja, coba aja. Mungkin mereka bisa menghitung 1 tambah 1, bisa. Berbahasa asing bisa, tapi mengurus urusan publik itu nggak akan bisa.